Pemirsa, ratusan ekor sapi dilombakan dalam kontes ternak 2026 Kabupaten Kediri. Tercatat sebanyak 134 ekor sapi ikut serta dalam ajang tersebut dengan memperebutkan juara dari 10 kategori. Pemirsa, geliat sektor peternakan di Kabupaten Kediri kembali bangkit dengan digelarnya kontes ternak 2026 yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 5 dan 6 Mei 2026 yang berlangsung di lapangan Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kontes ini diikuti oleh sedikitnya 134 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Ratusan hewan ternak unggulan ini dipamerkan untuk memperebutkan gelar terbaik di masing-masing kategori. Ajang bergengsi ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan secara terbuka setelah vakum akibat pandemi COVID dan serangan penyakit mulut dan kuku. Namun tak mengurangi antusiasme para peserta dari Kabupaten Kediri yang hadir mengikuti kontes ini. Ini merupakan pembukaan kontes ternak Kabupaten Kediri tahun 2026. Ini merupakan event kontes ternak pertama setelah COVID dan PMK. Jadi terakhir DKPP melaksanakan kontes ternak pada tahun 2019. Dan alhamdulillah Mas Bupati sangat support kaitannya dengan kontes ternak kali ini. Mengingat juga kondisi PMK, alhamdulillah juga sudah sangat menurun, bahkan beberapa minggu sempat zero. Ini merupakan momen terkait dengan bagaimana usaha peternakan khususnya sapi potong di Kabupaten Kediri bisa memberikan edukasi dan juga memberikan peluang pasar ke depannya. Pada hari pertama, saat masing-masing peserta kontes tiba, langsung mempersiapkan sapinya masing-masing. Sebanyak 134 ekor sapi dari sekitar 70 peternak yang tersebar di 26 kecamatan turut ambil bagian dalam kontes yang mempertandingkan 10 kategori ini. Perhelatan kontes ternak Kabupaten Kediri 2026 menjadi ajang unjuk kualitas sekaligus upaya penguatan sektor peternakan lokal. Ratusan peternak dari berbagai kecamatan berkumpul untuk menampilkan sapi-sapi terbaik mereka yang telah dirawat dengan penuh ketekunan dan kasih sayang. Melalui kontes ini, para peserta dapat menampilkan ternak terbaik mereka yang memiliki kualitas unggul dari segi kesehatan, postur tubuh, dan produktivitas. Selain menjadi ajang persaingan sehat, kontes ternak juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan. Dan para peternak di Kabupaten Kediri ini juga turut dilakukan briefing terlebih dahulu oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Teman-teman, terutama karena ini sapi-sapi sudah mulai loading, betul-betul senantiasa diingatkan untuk keamanan sapi terutama lagi kanan kiri petugas maupun masyarakat sekitar. Karena kadang-kadang sapi di kandang dengan sapi di lokasi ini berbeda tingkah lakunya. Teman-teman sudah sangat paham. Nah, tolong ini menjadi perhatian. Jadi 2 hari ini tolong kita betul-betul sedikit membuat agak lebih peka terkait dengan kondisi di lapangan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Persiapan para peserta kontes sapi memerlukan waktu, tenaga, dan ketelatenan yang tidak sedikit. Sejak jauh hari sebelum perlombaan dimulai, para peternak sudah melakukan berbagai persiapan agar sapi akan ditampilkan memiliki kondisi terbaik. Para peternak memberikan perhatian khusus terhadap pola makan sapi,
Pakan berkualitas tinggi dipilih dengan cermat agar sapi mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk meningkatkan berat badan dan membentuk otot yang kuat. Dalam sambutannya, Kepala Desa Wonorejo menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Diharapkan para peternak terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas ternak, sehingga mampu bersaing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi keluarga maupun daerah. Ketepatan atau bertempatan kaitan dengan lomba ternak sapi. Dan alhamdulillah baru pagi hari ini Mbak Tutik alhamdulillah direalisasi. Karena apa? Saya menjadi ikon. Karena di Wonorejo Kecamatan Wates ini saya sudah punya 2 ikon, yaitu pacuan kuda, panahan, dan lomba ternak sapi. Nah, harapan saya untuk desa kami, pasar Kunduwe, pasar lembu yang besar, karena kami sudah siapkan untuk tempat. Termasuk alhamdulillah di lapangan kami ini ada 2 hektar. Apabila untuk kegiatan berikutnya kami dipercaya, sebelah timurnya masih 2 hektar lagi. Jadi saya siap karena memang ini dipergunakan untuk kegiatan, terutama ingin membantu masyarakat kami, terutama di UMKM kami. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor peternakan memiliki peran penting dalam menunjang ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Sedikit kami sampaikan bahwa kontes ternak ini merupakan event rutin sebetulnya untuk DKPP maupun Dinas Peternakan sebelumnya. Namun mengingat pada 2020 ada COVID, kemudian 2021-2022 ada PMK, sehingga terakhir kali kami mengadakan kontes ternak itu tahun 2019. Jadi kurang lebih hampir 6 tahun kami vakum. Kemudian kami menyampaikan kepada pimpinan dan Mas Bupati luar biasa sekali dalam hal ini support dan juga apresiasi kepada seluruh insan peternakan di Kabupaten Kediri, luar biasa sekali. Dan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 akhirnya terlaksanalah kontes ternak tahun 2026 ini. Inilah prosesi seremoni pembukaan kontes ternak sapi di Kabupaten Kediri yang berlangsung selama 2 hari. Pemkab Kediri akan memberikan edukasi sekaligus motivasi kepada para peternak agar terus menerapkan pola pemeliharaan yang baik dan menjaga kesehatan ternak. Pada hari pertama ini, Kepala DKPP Kabupaten Kediri turut melihat langsung para sapi yang mengikuti kontes. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 sekaligus sarana edukasi dan promosi sektor peternakan. Selain apresiasi bagi peternak, juga membuka peluang investasi di sektor peternakan. Kurang lebih punya PO 10, punya peranaan 10, satu peternak, kalau kali sekian sudah berapa? Terus ini juga yang meyakinkan bahwa ini indukan bagus sama update-nya. Sapi-sapi yang dilombakan tampak bersih, sehat, dan memiliki postur tubuh yang kuat.
Bulu-bulunya disisir rapi sehingga penampilan ternak yang memukau menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemiliknya. Ya, yang ada di sini. Ini hitung-hitungan kami kasaran, misalkan 134. Kalau misalkan kita ambil satu yang ekstrim, kebetulan yang ekstrim di data kami 15 ekor. Misalkan rata-rata 1 ton itu sudah nilai ekonominya sekian. Nah ini kalau kita rata-rata semuanya kurang lebih 6 miliar sampai 7 miliar. Itu kalau misalkan dengan harga sekarang menjelang Idul Kurban, belum ada penurunan ya. Kalau sudah sapi siap potong itu per kilo bisa 100 sampai 150. Tapi kalau misalkan yang di bawah 500, di bawah 600 biasanya rata-rata sekitar 65, 55 per kilogram berat hidup. Ini kurang lebih sekitar 6 miliar kalau misalkan yang hadir. Nah ini nilai yang cukup besar untuk beberapa peternak saja ini di Kabupaten Kediri yang hadir di 26. Proses penilaian dilakukan oleh tim juri profesional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari bobot, kesehatan, performa tubuh hingga kesesuaian umur dan jenis. Dari tiap kategori akan dipilih juara 1, 2, dan 3, sehingga total ada 30 pemenang. Melalui proses penjurian yang ketat dan profesional, kontes ternak sapi tidak hanya menjadi ajang persaingan, tapi juga menjadi sarana edukasi dan motivasi bagi para peternak. Ini ada 3 dewan juri dari UNER, dari UNISKA, dan dari Dinas Peternakan. Klasifikasi kaitannya dengan masing-masing kategori berbeda-beda. Contohnya ekstrim. Kalau ekstrim yang pertama adalah berat tentunya. Selain dari penampakan harus sehat. Sehat bisa dilihat dari pemeriksaan luar organoleptik maupun dari hasil, misalkan membawa hasil lab lebih baik, misalkan bebas dari cacing, kemudian bebas dari PMK, sudah tervaksin. Nah nanti dari tim juri akan melihat itu dari ekstrim. Kemudian kalau misalkan yang kategori PO, katakanlah dari jenis atau kategori calon indukan PO. Nah kriteria induk yang baik itu seperti apa? Dari body score seperti apa? Dari panggul seperti apa? Tim juri yang akan menilai. Dalam proses penjurian, aspek pertama yang menjadi perhatian adalah kondisi fisik dan kesehatan sapi. Para juri memeriksa postur tubuh, keseimbangan badan, kekuatan kaki, dan kondisi otot ternak. Sapi yang memiliki tubuh proporsional dan terlihat sehat akan mendapatkan nilai lebih baik. Dalam rangkaian acara kontes ternak sapi juga terdapat stand dari Gerakan Pangan Murah yang menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat. Stand ini dihadirkan untuk membantu warga mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Stand Gerakan Pangan Murah sudah dipadati oleh warga yang datang untuk berbelanja. Berbagai produk UMKM dan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan aneka bahan pangan lainnya tersedia dengan harga yang lebih hemat. Tahun 2024 khusus ternak potong saja kami 214, itu 2024 pada saat akhir ada PMK. Kemudian 2025 kemarin cut off kami ke BPS juga kami rilis 216.000 ekor, artinya memang ada kenaikan kurang lebih 2-3.000. Dan ini menjadi sinyal bahwa peternakan di Kabupaten Kediri masih menjadi faktor salah satu usaha ya, faktor yang bisa menopang perekonomian di masing-masing keluarga. Meskipun dengan pola budidaya yang berbeda-beda, ada yang masih menganggap sampingan sehingga punya 1-2, ada yang sudah banyak sebagai
betul-betul usaha. Tadi juga dicontohkan salah satu ASN juga berkecimpung luar biasa, itu juga besar 78 ekor seperti itu. Bupati Kediri Mas Dito juga hadir langsung dalam kontes ternak ini. Kehadirannya juga turut memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah. Bupati Kediri, Mas Dito yang hadir juga mengatakan bahwa kontes ini bukan sekedar ajang pamer hewan ternak, melainkan wadah apresiasi bagi para peternak lokal di Kabupaten Kediri. Tadi disampaikan ada 15 yang masuk kategori sapi ekstrim. Tadi juara satunya seberat 1,214, jadi sekitar 1,2 ton. Bapak Ibu semua, tentunya apapun yang terjadi di sektor peternakan ini menjadi kunci, karena negara yang kuat hari ini adalah negara yang memiliki ketahanan pangan. Saya mau menyampaikan bahwa tahun depan harus bisa diselenggarakan lagi dengan euforia yang lebih besar. Mungkin ini saya harapannya bisa menjadi kontes ternak yang terbaik di Jawa Timur dulu. Saya akan percayakan hal itu karena saya tahu betul Kepala Dinas Peternakan saya, Bu Tuti, itu orangnya ulet, telaten, dan saya harus akui salah satu kepala dinas terbaik yang saya miliki sekarang. Saya kalau jelek, saya bilang akan saya koreksi di ruangan, tapi kalau saya bilang bagus, saya akan memberikan apresiasi di depan publik. Bupati Kediri secara langsung menyerahkan hadiah kepada para juara. Bupati Kediri menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta, terutama para juara yang telah berhasil menampilkan ternak berkualitas unggul. Kemudian Bupati didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri juga meninjau beberapa sapi yang telah berhasil menjadi juara pada 10 kategori kontes ternak 2026 ini. Yang pertama, alhamdulillah kontes ternak bisa terselenggara kembali di tahun 2026 setelah sempat lama vakum dari tahun 2019 terakhir karena setelah itu pandemi. Tadi saya lihat berat sapi usia 4 tahun 1215. Tadi saya tanya, kira-kira targetnya berapa? Saya mau ngejar berat sapi nasional di angka 1405 tadi. Jadi 1 ton 405 kilo. Itu berat rekor nasional. Tadi katanya mau ngejar itu. Nah, saya bilang, maka kontes ternak ini kalau bisa dan harus bisa setiap tahun kita adakan, dan sebagai kontes ternak yang ya minimal se-Jawa Timur lah paling baik. Keberhasilan para juara tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Mulai dari pemilihan bibit ternak, pemberian pakan berkualitas, menjaga kebersihan kandang, hingga perawatan kesehatan hewan dilakukan dengan penuh konsistensi. Harapannya yang pertama, peternak di kabupaten ini kan banyak. Populasi sapi kita ada di 216.000 populasi sapi. Yang berikutnya untuk menopang dan membantu program Presiden Ketahanan Pangan, maka sektor peternakan tidak boleh sampai luput.
Prestasi yang diraih para pemenang menjadi contoh dan motivasi bagi peternak lain untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas ternak mereka. Bantuan chopper ya? Ya, penjenengan biar bisa ini nanti alhamdulillah. 1 unit chopper, Pak Juri. Toyo resmi. Oh, Toyo resmi nggih. Semangat membawa Berkah. ternaknya ternyata di sini lahiran. Pas lahiran kemarin nggih. Kasih unit chopper ya, Pak. Matur suwun. Ada peristiwa unik di pelaksanaan kontes ternak Kabupaten Kediri 2026. Seekor sapi betina berjenis cross melahirkan pedet saat mengikuti kontes ternak. Indukan itu melahirkan pedet betina lahir secara normal. Karena lahir di arena kontes ternak, akhirnya pedet tersebut diberi nama kontes. Alhamdulillah bersyukur banget. Ya itu kan nggak sangka-sangka. Mulainya itu kan saya nggak apa ya. Kayak itu loh, terus nggak angen-angen ikut kontes ini loh. Kan saya itu kan sudah tahu prediksinya itu nggak ya bulan ini namanya akhir atau pertengahan gitu loh. Wes tak elok naik kan kayak begitu. Kalau kemarin kategorinya apa Pak? Kategori lomba, maksudnya betina atau apa? Ini indukan cross itu loh. Cross itu Pak. Indukan PO. Kemarin jam berapa Pak ini? Tahunnya ini beranak gitu. Melahirnya ini perkiraan jam 2 siang. Nah, Kondisinya saat ini sehat berarti Pak ya? Sehat alhamdulillah sehat. Dari banyaknya peserta yang ikut serta, salah satu yang menjadi sorotan adalah sapi peraih juara 1 dalam kontes tersebut. Penampilannya yang prima membuat sapi tersebut menarik perhatian para pengunjung. Melihat tingginya antusiasme ini, Pemkab Kediri berharap potensi peternakan sapi di Kabupaten Kediri dapat terus berkembang. Perawatannya ya konsisten yang utama, konsisten dan terjaga kebersihan, masalah pakan yang penting tercukupi lah, tercukupi apa? Yang penting tercukupi itu hasilnya comboran ya combor ya dikasih siulan. Perasaannya di sini Mas ya, perasaannya juara 1 ini seperti apa Mas? Ya perasaannya senang, ya bahagia karena dapat support dari teman-teman, bisa hadir di sini meramaikan di kontes dinas ini. Ya ternak itu. Kawetnya tadi berapa Mas? Kalau beratnya tadi 12,14. Sudah pernah dilepas atau ditawar orang belum? Belum. Rencana mau dilepas juga atau gimana? Rencana mau dibesarkan lagi. Buat seduluran nanti di acara ajang-ajang kontes silaturahmi nanti. Kontes ternak ini merupakan miniatur ternak Kabupaten Kediri saat ini dan sapi-sapi di kontes ternak ini bebas PMK dan sehat. Hal ini dibuktikan dengan penampakan kondisi sapi yang ada di dalam kontes dan menjadi bagian dari promosi ternak jelang Idul Adha sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomis bagi pemilik ternak. Pada dasarnya kalau melihat potensi di Kabupaten Kediri, kemudian support dari pimpinan, kemudian situasi penyakit memungkinkan, sebetulnya seperti yang kemarin juga kami sampaikan, tidak menutup kemungkinan itu bisa dilaksanakan. Dalam situasi apapun, geopolitik yang seperti ini, perhatian kepada masyarakat, khususnya peternak petani, Mas Bupati memang luar biasa. Jadi memang tidak menutup kemungkinan. Apalagi waktu keliling-keliling di beberapa peternak tadi menyampaikan, masih ada yang semangat untuk mencapai
target bobot nasional, artinya 1,4 ton. Artinya kan ini juga menjadi penyemangat dan juga memberikan inspirasi buat beliau selaku pimpinan daerah. Ternyata peternaknya seperti ini semangatnya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Tinggal bagaimana nanti menyiapkan semuanya sesuai yang kondisi kapan mau dilaksanakan, dan tidak kalah pentingnya juga kaitannya dengan sistem penganggaran. Mudah-mudahan seefisien apapun perhatian kepada peternak tidak akan berkurang. Melalui kontes ini diharapkan para peternak semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas genetik dan tata kelola ternak mereka guna memenuhi kebutuhan daging nasional. Dengan berakhirnya kontes ternak 2026, Pemkab Kediri mengirim pesan kuat, sektor peternakan tidak hanya bangkit, tapi siap melompat lebih jauh. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya kontes ternak Kabupaten Kediri 2026 yang berlangsung selama 2 hari. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.